Yohanes 3 ayat 14 sampai 21, demikian sabda Allah. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan di dalam hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Terpujilah Tuhan yang senantiasa mencurahkan kebahagiaan atas setiap orang yang menyambut firman Allah dengan sukacita, menghayati dan melakukan sepanjang kehidupannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, hakikatnya sejak penciptaan Allah menyatakan segala yang diciptakan itu sungguh amat baik. Itu berarti tindakan Allah dalam menciptakan sangat sempurna, sehingga betapa penting dan berharganya semua ciptaannya. Manusia diciptakan Allah seturut gambar dan rupanya. Manusia sebagai makhluk mulia yang menerima hembusan nafas dari Allah, dan kita adalah mandataris Allah yang dipercayakan untuk mengelola semesta ini dengan baik dan bertanggung jawab. Allah mengasihi semua ciptaan. Ia menyediakan segala sesuatu dari hari pertama sampai hari kelima. Sempurna yang disediakan. Dan Ia mempercayakan manusia yang dikasihinya, yang adalah gambar dan rupa Allah, citra ilahi, untuk mengelola, mengusahakan, merawatnya secara bertanggung jawab. Namun di tengah-tengah perjalanan umat, justru kita adalah orang-orang yang seringkali mengabaikan kasih Allah untuk mengelola ciptaan. Bahkan seringkali kita tidak menganggap diri kita begitu berharga di hadapan Allah. Justru kita kurang percaya diri dengan apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Ada banyak hal yang tidak mampu kita terima dengan keberadaan diri kita, sehingga kita mudah membanding-bandingkan dengan orang lain, sehingga kita mudah kecewa dengan keberadaan diri kita. Bahkan ketika berhadapan dengan tantangan-tantangan hidup, berbagai permasalahan-permasalahan hidup, kita marah pada diri
kita memberontak, lalu kita mencemari hidup kita dengan perbuatan-perbuatan tercela. Bahkan dengan mudah kita marah terhadap Tuhan. Cara-cara hidup dunia menggerogoti kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang fasik, yang begitu jahat di hadapan Tuhan. Bahkan karena kita merasa keberhargaan diri kita direndahkan, ada orang begitu mudah untuk mengambil jalan pintas, melupakan kasih Allah yang begitu besar dan luar biasa ada dalam hidupnya. Dia mengambil hak Allah untuk mengakhiri hidup. Nilai cinta kasih ilahi tidak lagi kita pandang bahwa itu berarti dan berharga bagi kita. Kecenderungan kita berpikir tentang diri kita sendiri, membenarkan diri kita sendiri, dan sulit bagi kita untuk melayaninya dengan sepenuh hati kita. Kita seringkali masih merasa, apa kata orang? Apalagi ketika kita punya jabatan khusus, ketika kita mau rendah hati melayani orang lain, maka jabatan duniawi kita bawa untuk melayani Tuhan. Kita menjadikan diri kita sebagai tuan, bukan hamba Tuhan yang melayani. Saudara-saudara, kasih Tuhan semakin luntur. Kasih Tuhan dikuasai oleh dunia ini, dan kita menjadikan diri kita tuan di tengah-tengah dunia ini. Dan bagaimana kita menempatkan Yesus yang selalu mengasihi kita. Saudara, Allah yang menciptakan segala sesuatu ini dan yang mengasihi kita, yang memberikan mandat untuk mengelola segala sesuatu di bumi ini, ketika manusia dikuasai oleh dosa, Allah tidak pernah berhenti untuk mengasihi. Allah tetap menunjukkan kepeduliannya terhadap umat manusia. Sesungguhnya kita layak dihukum. Kita layak menerima hukuman mati. Tetapi Allah yang peduli, Allah yang mengasihi itu, Dia rela menanggung semua yang harus kita tanggung. Ia datang dan hadir di tengah-tengah dunia. Saudara, dalam teks bacaan kita, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Kedatangan Yesus ke dalam dunia untuk menanggung keberdosaan kita. Via Dolorosa menjadi jalan untuk ia ditinggikan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, ketika penulis Injil Yohanes mengingatkan kita, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Kalau kita mau mengikuti kisah umat Israel, mereka adalah umat yang tidak menghargai Musa sebagai pemimpin. Mereka adalah umat yang memberontak terhadap Allah, mengeluh
akhirnya Tuhan mendatangkan ular kedung, lalu memagut umat Israel, dan begitu banyak yang mati karena dosa umat Israel. Mereka hidup tidak lagi mengandalkan Allah pembebasan, Allah yang menyelamatkan mereka dari tanah perbudakan. Serangan Allah melalui ular kedung. Dan saudara-saudara, begitu banyak umat Israel yang mati. Tetapi karena kasih Allah, Ia berfirman kepada Musa untuk Ia membuat ular tembaga, dan ular itu ditinggikan dan diingatkan kepada Israel bahwa mereka yang dipagut ular, lihat ular tembaga itu, agar engkau tetap hidup. Kasih Allah terhadap Israel. Mereka yang terpagut ular harus memandang ke atas agar tetap hidup. Itulah yang terjadi dalam konteks perjanjian lama. Dan dalam ayat bacaan kita dikatakan, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Artinya bahwa sesungguhnya kedatangan Kristus, Ia datang mencari dan menemukan saudara dan saya yang sudah berdosa ini, yang lupa akan kasih Allah itu. Untuk apa? Dia datang untuk menyelamatkan kita, dan Dia menanggung dosa kita. Dan dosa itu yang Dia pikul di atas kayu salib, demi keselamatan saudara dan saya, demi kehidupan saudara dan saya, agar kita memperoleh hidup yang kekal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, Yesus sebagai manusia, Ia datang melaksanakan setiap titah-titah Tuhan. Ia harus melewati via dolorosa. Ia Allah yang menjadi manusia, dan kemanusiaan Allah itu namanya Yesus. Ia rela meninggalkan kemuliaan. Ia rela mendapat penganiayaan. Ia rela mendapatkan penolakan. Ia rela menerima penghinaan, ejekan. Dan Dia tetap taat sampai Ia harus mati di atas kayu salib. Itu cinta Tuhan bagi umat. Ia sangat mengasihi umat. Ia sangat mengasihi dunia ciptaannya. Ia mengorbankan dirinya atas kecintaannya, dan Dia mewujudkan perdamaian manusia dengan Allah. Oleh karena itu, jalan via dolorosa, jalan sengsara, Ia lewati. Ia tidak mundur. Ia tetap menatap ke depan untuk mewujudkan karya keselamatan ilahi. Saudara-saudara, sebagai umat Allah yang telah dikasihinya, yang telah diselamatkan, kita diajak untuk mempercayai Allah di dalam Yesus Kristus dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita,
segenap akal budi kita, pikiran, perasaan kita harus selalu terpaut kepada Tuhan. Kita harus memiliki keyakinan dengan sungguh bahwa Yesus adalah anak Allah. Dalam kemanusiaannya, ia merasakan apa yang harus kita rasakan. Karena itu, ketika kita meyakini, kita harus berada di dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Kita harus memiliki ketaatan untuk melakukan panggilan kita sebagai gereja, dalam bersekutu, dalam bersaksi, dalam melayani. Kalau kita mencintai Tuhan, sudahkah kita bersekutu dengannya dalam ketaatan kita? Mesbah keluarga kita bangun. Kita mau melayani Tuhan, melibatkan diri dalam program-program pelayanan gerejawi, melakukan tugas pelayanan kita. Salah satu tadi yang saya katakan, sambut tamu kita, jemaat Tuhan. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai majelis jemaat. Jangan pernah malu sebagai majelis jemaat untuk jalan melangkah sambut setiap jemaat yang datang. Dan sebagai jemaat jangan pernah malu ketika engkau mengasihi Tuhanmu untuk duduk di depan sekalipun. Karena biasanya ada tuh majelis jemaat sudah ada jemaat duduk depan, kursi yang kosong, biar sudah di sini saat ambil kursi duduk di belakang. Saudara, tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita lakukan ketika kita mengasihi Tuhan. Kalau kita mencintai Tuhan kita kerjakan tanggung jawab itu. Dan kita melakukan tanggung jawab itu dengan takut akan Tuhan. Itulah salah satu bentuk kerendahan hati karena kita mau taat kepada Dia. Kalau kita mempercayai Tuhan kita, berarti kita yakin bahwa Tuhan adalah penuntun pada jalan kehidupan. Ialah juru selamat kita satu-satunya yang menyelamatkan kita dari berbagai keadaan yang menimpa kita, yang menyakitkan kita. Pertanyaan, apakah kita mempercayai dengan sungguh Allah yang mengasihi kita secara utuh, secara totalitas? Karena apa? Ketika Ia menciptakan begitu sempurna saudara dan saya, Ia sudah menyediakan segala sesuatu untuk hidup. Dan Dia tidak menginginkan kebinasaan kita. Karena itu, Ia mau datang menyelamatkan saudara dan saya serta seluruh ciptaan. Sehingga kehadirannya menerangi dunia ini. Dan kalau kita mau menyambut kehadiran Sang Terang itu, maka saudara-saudara, wujud sambutan kita kepada terang itu, jalanlah sesuai kebenaran-kebenarannya. Apakah ada yang salah ketika majelis jemaat harus menyambut para tamu? Tidak. Tapi seringkali kita gengsi untuk menyambut para tamu. Ya, tidak ada yang salah. Apakah ada yang salah kalau saudara-saudara duduk di depan? Tidak ada yang salah. Karena saudara mau menyembah Dia Allah kehidupan yang mengasihi dan menyelamatkan saudara. Tidak ada yang salah. Kita mau bersuka cita saat ini menyambut Dia, Sang kehidupan yang telah mati di atas kayu salib, darahnya tercurah, tubuhnya dihancurkan demi saudara dan saya. Kita berkorban untuk
semuanya bagi kita. Saudara-saudara, kehadiran Allah yang membawa terang itu menegaskan kepada kita bahwa perbuatan-perbuatan jahat membawa kita kepada apa? Kepada kegelapan dunia ini. Dan akhirnya kebinasaan kekal. Mengerikan Bapak Ibu. Karena itu saatnya bagi kita untuk berkata, aku percaya dengan sungguh kepada Tuhan. Dan aku mau melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Pengorbanan kita belum seberapa dibanding pengorbanan Kristus. Waktu kita berapa banyak kita beri bagi Tuhan. Untuk kita bangun mesbah keluarga. Saat teduh pribadi. Hadir dalam pelayanan komisi pemuda. Hadir di sekolah minggu. Hadir di komisi perempuan. Hadir dalam bentuk-bentuk pelayanan lain secara gereja. Pengorbanan kita untuk hari Minggu 2 jam ketika ada perjamuan. Kalau tidak ada perjamuan 1 jam 45 menit. Pengorbanan kita hanya untuk Dia yang mengembuskan nafas kehidupan bagi kita. Tantangan-tantangan yang datang pada kita. Haruskah kita mengakhiri hidup kita dengan cara yang tidak pantas? Tentu tidak. Tetapi Tuhan mau kita menemukan Dia, perkataan-perkataannya. Karena kuasa firman itu mengubahkan kita. Kuasa firman itu mengubahkan kita, menghidupkan kita. Jadi kalau tadi saya katakan bertugas pada Alkitab tidak ada, kita tidak perlu disuruh. Tidak ada manusia, siapapun dia. Kalaupun dari jemaat mau baca, silakan baca. Karena memang ini tanggung jawab iman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hanya karena kita harus mengaturnya. Kalau sudah diatur tidak mau laksanakan, ya saya kerjakan. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Dan memang kadang-kadang sengsara juga ya. Untuk korbankan waktu baca firman, ya siap sengsara. Hanya waktu. Ya tenaga, suara harus keluar kan. Kadang-kadang kita bilang, kurang terang mata, mulai main tutup mata. Kita tahu kalau misalnya ada selaput, kai mata barangkali, nah baik-baik. Coba bisa lihat ini. Nah, jangan sampai kita koki betul ini. Ya. Nah, jadi ini sengsara memang. Bukan kita satu pasal sengsara, karena baru duduk sudah rasa ke belakang. Sudah ke belakang, tiba-tiba tamu datang. Hanya lupa baca firman. Ini sengsara. Maukah kita sengsara? Menderita? Ini hal-hal yang kecil. Majelis datang rapat. Menderita juga. Sita waktu. Kita bilang. Tapi kita menerima tugas jabatan untuk menderita juga butuh. Pendekatan majelis jemaat ada yang mau siap, ada juga yang tidak. Ya, tergantung pada makna penderitaan, makna keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Karena itu, mari Bapak Ibu kita hidup dalam pembaruan ciptaan. Allah itu kasihnya begitu besar, melebihi segala-galanya. Karena itu, kasih kita terhadap keluarga jangan 100%. Karena mamamu akan hilang, bapamu akan hilang, suamimu akan hilang, istrimu akan hilang, anak-anakmu akan hilang. Kasihmu kepada Tuhan. Karena Dia yang menghampirimu di dalam keadaan kesulitan, di dalam keadaan kesusahan. Aturlah setiap waktu dalam hidup untuk mengasihi Tuhan. Karena
hidupmu berharga di mata Tuhan. Pembaruan dari Tuhan, karena kasih itu selalu ada bagi saudara dan saya. Karena hidupmu sungguh berharga di mata Tuhan. Tuhan mencari engkau, Tuhan menemukan engkau kapan dan di mana saja, dan Dia pasti memperbaharui hidupmu. Kasih-Nya sempurna bagi kita. Amin.